Halo sobat, selamat datang di channel MRF, singkatan dari Mas Review Film Wasik. Oke, kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Jonah Hex. Film yang resmi dirilis pada tanggal 18 Juni 2010 yang lalu ini menceritakan tentang seorang pemburu bayaran yang bernama Jonah Hex yang selalu ditakuti oleh para buronannya. Oke lah, ketimbang kalian lihat WA tapi kok tetap sepi aja, langsung saja kita buka passwordnya. Cek bro. Kisah dimulai pada seorang pembunuh bayaran yang bernama Jonah Hex. Dia melakukan rasa sakit yang luar biasa tak kalah melihat anak dan istrinya dibunuh oleh seseorang penjahat yang bernama Trunbo. Dia melakukan hal itu karena dia balas dendam atas kematian anaknya yang bernama Jeff. Like this. Setelah itu Trunbo mencap wajah Jonah Hex dengan besi panas yang membuatnya mati seketika. Di tengah kematiannya, Jonah Hex diselamatkan oleh suku Indian, tapi Jonah Hex tidak sepenuhnya selamat dan dia malah memiliki kemampuan di luar nalar manusia, yakni bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah mati beberapa tahun lalu. Dan Trunbo memalsukan kematiannya dalam kebakaran hotel yang membuat Jonah tidak dapat membalaskan dendam atas kematian anak dan istrinya. Dan setelah itu dia memutuskan untuk menjadi pemburu bayaran lagi seperti dulu kala. Dan inilah Jonah Hex. Beberapa tahun kemudian Jonah Hex nampaknya berhasil membunuh 3 penjahat sekaligus, yang tujuannya demi mendapatkan hadiah. Tapi ternyata hadiah yang diinginkan oleh Jonah Hex sudah kadaluarsa beberapa bulan lalu. Merasa dipermainkan dan akhirnya cerita pada tahun 1876, sekelompok pria yang dipimpin oleh Trunbo membajak kereta api yang membawa komponen senjata eksperimental, tapi seseorang pria yang bernama Brooks sudah memasang bom peledak di rel kereta api yang akan dibajak. Nobody move! Setelah kejadian itu, Presiden Grant menyadari bahwa Trunbo berencana untuk membangun kembali senjata itu dan menggunakannya untuk menyerang Amerika Serikat pada bulan Juli ke depan. Presiden Grant menginstruksi kepada Letnan Grace untuk menemukan Jonah Hex dan mempekerjakannya karena hanya dialah yang bisa menghentikan aksi Trunbo. Kemudian scene beralih kepada Jonah Hex yang minum di sebuah kafe malam dan nampaknya ada satu orang yang meragukan keahlian membunuhnya. Tapi tiba-tiba sesaat setelah itu kita diperlihatkan dengan cewek kupu-kupu malam yang bernama Lila, nggak pakai geno. Dan nampaknya Lila telah selesai sedap-sedapan dengan pria yang bernama Nas. Tetapi ketika Nas mau mengajaknya untuk ikut bersamanya di luar kota dan seketika itu juga datanglah Jonah Hex. Ternyata Jonah Hex dan Lila memiliki hubungan asmara. Lalu Lila mengatakan bahwa untuk menghentikan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran karena Lila takut nanti Jonah kenapa-napa saat menjalankan aksinya. Tetapi Jonah tetap akan melakukan hal itu. Lalu Lila kemudian ingin mengikuti misinya Jonah, tetapi menolaknya dengan mentah-mentah. Tapi tiba-tiba datanglah Letnan Grace yang menemukan Jonah di rumah bordil dengan seorang pelacur yang bernama Lila. Lalu Letnan Grace meminta bantuan kepada Jonah Hex bahwa negara Amerika Serikat dalam bahaya. Awalnya Jonah Hex tidak mau membantu mereka dan malah mengancam balik akan menghabisi mereka semua. Tapi ketika Letnan Grace memberitahukan kepada Jonah bahwa Trunbo masih hidup dan seketika itu juga Jonah punya kesempatan besar untuk membalaskan dendam atas kematian anak dan istrinya beberapa tahun lalu. Singkat cerita, akhirnya Jonah melakukan perjalanan untuk menemui Letnan Grace di tempat perkemahannya. Setelah sampai, Letnan Grace mengatakan kepada Jonah bahwa Trunbo dan anak buahnya sedang menuju ke Springfield, Georgia. Dan di situ juga Letnan Grace mengatakan bahwa dia berhasil menangkap satu bandit dari Trunbo untuk dijadikan sebagai sumber informasi mengenai Trunbo. Lalu setelah itu Jonah Hex mendekati jasad itu dan hebatnya
Prajurit itu memberitahukan kepada Jonah untuk menemukan mantan jenderal konfederasi yang bernama Slocum, yang posisinya sekarang menjalankan pavilion pertempuran ilegal di Koronial Selatan. I wouldn't try to pet him if I were you. No. Singkat waktu, pria yang bernama Lux nampaknya sedikit dipaksa dengan Trunbo karena disuruh mengatakan tempat penyimpanan bom yang dia rahasiakan. Karena tujuan Trunbo adalah ingin menghancurkan Amerika Serikat. Jonah Hex yang sudah sampai di tempat adu jotos yang tujuannya untuk mencari keberadaan Slocum supaya bisa tahu di mana posisi Trunbo saat ini. Tapi tiba-tiba, Nice past time you got here, Colonel X. pada saat memojokkannya, Slocum tidak mau ngasih tahu di mana Trunbo berada. Dan dia dengan sinis menyarankan agar Jonah bertanya kepada temannya yang sudah meninggal, yaitu yang bernama Jeff. Tapi tiba-tiba lagi, kemudian Jonah memutuskan untuk pergi ke Gettysburg yang tujuannya untuk menggali makam Jeff supaya bisa meminta bantuan kepadanya, namun secara mengejutkan. Jonah meminta maaf kepada Jeff dulu telah membunuhnya, dan Jeff mau menerima permintaan maafnya. Lalu Jeff dengan enggan mengungkapkan bahwa ayahnya ada di Fort Restoration. Jeff memperingatkan Jonah untuk menghindari kematian karena banyak orang di akhirat yang memiliki rencana untuknya. See you soon. Kemudian scene berpindah kepada Lila yang kaget melihat Nas tiba-tiba datang, dan dia mengatakan bahwa Jonah tidak akan selamat dan mengancam Lila bahwa dia yang telah membeli Lila dari Jack Straw secara sah. Dan tiba-tiba di sisi lain, Jonah mendatangi temannya yang bernama Smith yang tujuannya untuk membeli senjata api. Langsung Smith menawarkan senjata terbaru kepadanya. Take it, that means you approve. Kemudian adegan berpindah ke benteng pemulihan yang dimana Jonah masuk secara diam-diam dan sesaat di dalam Trunbo berbicara dengan Brooke bahwa dia sudah mendesain senjata super penghancur bangsa, dan 1 minggu lagi senjata itu sudah siap dipakai untuk berperang. Lalu Amerika Serikat akan mengalami kehancuran yang sangat hebat. Dan pada suatu titik ketika Jonah berhadapan dengan Trunbo, dan baku hantam pun tak terhindarkan lagi. Setelah keluar, Jonah malah ditembak dengan Brooke tepat mengenai dadanya. Dan Brooke langsung meminta anak buahnya untuk berpencar dan mencari keberadaan Jonah yang sedang bersembunyi. Ya, akhirnya Jonah pun ketahuan oleh Brooke. Tapi ketika Brooke lengah, disitulah Jonah memanggil kudanya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Lalu keesokan paginya Trunbo dan Brooke menyusun rencana supaya bisa menangkap Jonah dengan cara menangkap Lila sebagai ancaman untuk bisa menghabisi Jonah. Dan di situ juga Brooke dengan senang hati akan menangkap dan menghabisi Jonah tepat di hadapan Trunbo. Kembali ke Jonah yang sedang sekarat akibat terkena tembakan tadi malam. Setelah Jonah pingsan, dia bermimpi bertemu dengan Trunbo dan langsung adu jotos dengannya. Singkat cerita, Trunbo menguji bom yang sudah dibuatnya 1 minggu yang lalu dengan cara meledakkan di sebuah desa kecil di tepi bukit. Kemudian scene beralih kepada Lila yang ada di kamar, tapi tiba-tiba Brooke datang dan ingin mengajaknya adu mekanik. Di situ juga Lila langsung menolak ajakannya karena dia tidak menerima bookingan untuk malam ini. Namun tanpa diduga, kita kembali ke Jonah Hex yang sedang pingsan di rerumputan, dan nampaknya suku Indian menyeret tubuhnya yang tujuannya untuk mengobati luka-lukanya. Saat sampai di tenda suku Indian, Jonah dibacakan mantra untuk ritual menyembuhkan luka-lukanya yang ada di dalam tubuhnya. Dan anehnya, Jonah teringat dengan masa lalunya ketika rumahnya dibakar dan istrinya dihabisi oleh Trunbo. Namun tiba-tiba
Setelah itu Jonah langsung menuju ke pelabuhan Independence, lokasi yang dimana Trunbo akan meledakkan bom dan akan menghancurkan Amerika Serikat. Ketika sampai di pelabuhan, Jonah menitipkan kuda dan anjingnya kepada bocil yang saya tidak tahu siapa namanya dan saya juga tidak tahu di mana rumahnya. Horse. Scene berpindah kepada Jonah yang menyelat masuk di kapal Trunbo, yang nampaknya Trunbo masih bersiap-siap dan menatap bom rakitannya untuk menghancurkan Amerika Serikat. Dan tiba-tiba ya, Brooke akhirnya modar akibat kepalanya terbentur oleh kipas angin. Lalu pada momen itu Jonah memanfaatkan kekuatannya untuk membangkitkan orang mati dan menghantam Brooke hingga jadi abu kayu. Kemudian Trunbo berpidato di depan anak-anak buahnya, lalu dia berkata bahwa pertempuran akan segera dimulai dan kita harus menang dalam peperangan, jangan sampai sempak atau kolor tertinggal ketika perang telah usai. Apes sekali niatnya Jonah untuk menghabisi Trunbo harus gagal ketika melihat Lila sudah duluan disandra dan akhirnya Jonah terpaksa menyerahkan diri supaya nyawa Lila bisa terselamatkan. I want him to watch. Setelah itu Lila dan Jonah dirantai di ruang bawah kapal dan ternyata Lila bisa melepaskan kuncinya dan langsung Lila melepaskan rantai ikatan Jonah. Kemudian Letnan Grace tiba dan mencoba untuk menangkap Trunbo, tetapi Letnan Grace dan krunya malah dihancurkan oleh senjata tersebut dan Trunbo memulai serangan di kota Washington. Singkat cerita, Jonah dan Lila kerjasama untuk menghabisi semua anak buah Trunbo secara langsung tanpa sembunyi-sembunyian. Pada suatu titik ketika Jonah dihajar habis-habisan menggunakan kapak sama Trunbo, lagi dan lagi dia harus teringat dengan masa lalunya dan tujuannya untuk ingin membalaskan dendam kepada Trunbo dengan cara mengunci lehernya di mesin kapal. Lalu keesokan harinya Presiden Grant memberikan Jonah hadiah besar dan pengampunan penuh atas kesalahannya dulu sebagai pembunuh bayaran dan juga menawarinya pekerjaan sebagai sheriff di seluruh negara Amerika Serikat. Tetapi Jonah menolak tawaran tersebut dan meyakinkan Presiden Grant dia akan datang ketika dia dibutuhkan. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan dengan Jonah yang datang di makam Jeff untuk meminta maaf karena dulu dia telah membunuhnya. Sorry about it, Jeff. Tamat ending yang sangat menyenangkan. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebenaran pasti bakal mendapatkan kedamaian dan kejahatan pasti bakal berakhir menyedihkan. Terima kasih telah menonton and bye-bye. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta